Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat
dan dipulihkannya. Oh, benarlah perkataan ini, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Demikian terjadi atas hidup kami saat kami bertemu dengan Tuhan. Teguhkan oleh kebenaran firman hari ini yang akan kami renungkan. Firman tentang Rut di pasal terakhir. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita sampai pada kitab Rut pasal 4, pasal terakhir. Ada 22 ayat, kita baca seluruhnya. Demikian firman Tuhan. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudaraku, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku, supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau, dan sesudah engkau aku." Lalu berkatalah ia, "Aku akan menebusnya." Tetapi kata Boas, "Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Lalu berkatalah penebus itu, "Jika demikian aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya." Begitulah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan suatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, "Engkau saja yang membelinya," dan ditanggalkannya lah kasutnya. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, "Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut, perempuan Moab itu istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi." Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, "Kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyhur di Betlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini." Lalu Boas mengambil Rut, dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyhurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih,
Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakkan Hesron. Hesron memperanakkan Ram. Ram memperanakkan Aminadab. Aminadab memperanakkan Nahason. Nahason memperanakkan Salmon. Salmon memperanakkan Boas. Boas memperanakkan Obed. Obed memperanakkan Isai. Dan Isai memperanakkan Daud. Amin. Bapak Ibu, kitab Rut membantu kita menghayati bahwa bila kita setia dan taat di dalam Tuhan, apapun masalah hidup kita, kita pasti dapat memenangkannya. Beberapa kebenaran mengenai kita yang setia dan taat di dalam Tuhan. Yang pertama, Tuhan selalu hadir dan sanggup menolong setiap permasalahan yang sedang merundung kita. Pengalaman Rut dan Naomi adalah kisah manusia yang sedang menghadapi permasalahan hidup yang begitu berat dan kompleks. Mereka kesulitan dalam kehidupan ekonomi, sosial, lalu ditimpa duka karena suami mereka meninggal, hingga usaha mereka untuk bangkit pun tidak mudah. Bapak Ibu, setiap kita juga tidak luput dari masalah, mulai dari masalah yang ringan sampai yang berat. Bahkan seringkali terjadi masalah datang bertubi-tubi. Namun dalam iman, oleh kebenaran firman hari ini, kita diteguhkan, jangan putus asa ketika menghadapi masalah itu. Mari kita membangun harapan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara. Harus ada keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan dan Dia lebih besar dari segala permasalahan kita. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita yang setia dan mengandalkannya, yang berserah kepadanya. Tuhan mengulurkan tangannya bagi siapa saja yang mau membuka diri dan menyerahkan masalah hidupnya kepadanya. Dalam kisah Rut dan Naomi, Tuhan menggunakan tradisi yang berlaku di masyarakat Israel untuk menolong mereka. Secara ekonomi, Boas memang mampu membeli, dia seorang yang kaya. Dia mampu membeli milik Naomi, warisan dari suaminya. Secara sosial, posisi Boas memang memungkinkan hal itu. Dan secara budaya, memang Boaslah urutan kedua untuk dapat menebus Naomi dan Rut. Walau nampaknya hal ini hal biasa dalam budaya masyarakat Yahudi, tapi saya yakin tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Karya Tuhan di sini adalah bagaimana mempertemukan Boas dan Rut dan juga menumbuhkan cinta yang suci di antara mereka. Dalam pergumulan hidup kita, yakinlah, percayalah Tuhan punya cara untuk menolong kita. Yang terpenting di sini, mari kita memohon agar nalar, perasaan, dan kehendak kita dibimbing oleh Allah Roh Kudus. Sehingga pada akhirnya kita melihat cara Tuhan menolong kita dengan ajaibnya. Selain daripada itu, kita mesti membuka diri dan terus berbenah diri, memperbaiki diri. Sebab mungkin banyak kekurangan dan dosa kita di masa lalu yang menyebabkan kita ada dalam kesulitan. Tetapi selama kita masih mau diperbarui, diperbaiki, Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Inilah bagian yang kedua, Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita yang berserah kepadanya. Yang ketiga, yang terakhir adalah selalu ada happy ending dalam Tuhan. Kesetiaan dan ketaatan Rut tidak sia-sia. Tuhan memperhatikannya. Tuhan selalu memberi upah kepada setiap orang yang berlaku setia dan taat.
Dengan caranya yang ajaib Tuhan memberkati Rut. Nats yang kita baca tadi di ayat 13 dikatakan, lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya. Dan dihampirinya dia, maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Rut akhirnya diperistri oleh Boas, seorang yang terpandang dan kaya raya. Mereka dianugerahi seorang anak laki-laki yang diberi nama Obed. Yang kita tahu di perikop ini bahwa Obed ini adalah kakek dari Raja Daud, yang nantinya menjadi nenek moyang dari juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Saudara lihat di sini, akhir dari semuanya adalah happy ending. Bahkan berkat yang Tuhan limpahkan, pemulihan yang Tuhan kerjakan, tidak sebatas pemulihan secara fisik, tetapi bahkan bersifat mesianik, bersifat masa depan. Bagaimana keturunan-keturunan orang-orang yang setia dan taat, yang berserah kepada Tuhan, akan memperoleh kebahagiaan dan menjadi berkat di bumi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita setia dan taat kepada Tuhan. Jangan menyerah apapun pergumulan kita, karena Tuhan adalah Allah yang selalu ada dalam setiap musim hidup anak-anaknya. Dan Tuhan selalu punya cara menolong kita. Dan bila kita taat dan setia, maka selalu ada happy ending di setiap akhir pergumulan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Anugerah-Mu besar. Kasih karunia-Mu melimpah. Engkau merahmati kami hari ini dengan rahmat-Mu, kasih dan anugerah-Mu. Kami bangun dalam keadaan sehat, dan Engkau memberkati dengan kebenaran firman. Firman-Mu yang adalah suluh dan terang bagi langkah hidup kami. Madu yang menyegarkan dan menyehatkan jiwa kami. Hari ini Engkau menuntun kami kepada kebenaran bahwa orang percaya, bila setia dan taat, Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Dalam pergumulan hidup apapun, ada selalu cara Tuhan menolong kami. Dan di akhir segala pergumulan, orang percaya yang setia dan taat adalah kebahagiaan, happy ending di dalam Tuhan. Jadilah seturut kehendak-Mu atas kehidupan kami. Biar hidup kami, keluarga dan anak-anak kami, cucu kami, menjadi kesaksian yang indah bagi dunia. Bahwa Tuhan adalah Allah yang setia, yang menyertai kehidupan umat-Nya. Hamba-Mu berdoa pagi hari ini, diberkatilah setiap rumah tangga daripada umat-Mu, dalam kesejahteraan, dalam kasih dan pengurapan-Mu. Ada kebahagiaan yang terpancar, kesatuan dan keharmonisan. Dari keharmonisan dan kesatuan itu berkat Tuhan dicurahkan sampai anak cucu. Anak cucu kami perkasa di bumi, masa depannya cerah di dalam Engkau, dalam kasih dan rahmat-Mu, menjadi berkat bagi dunia ini. Berkati usaha pekerjaan mereka, studi mereka, berkati pergaulan mereka, perjodohan mereka. Temukan jodoh yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan, untuk menjadi kesaksian. Berkati juga usaha pekerjaan setiap umat-Mu. Mulai usaha pekerjaan ini, umat-Mu setia menerima berkat-Mu. Pekerjaan bukanlah hukuman, pekerjaan adalah sarana Tuhan beri untuk kami setia menerima berkat Tuhan. Maka limpahkan berkat Tuhan oleh hikmat yang dari Tuhan, dapat bekerja dengan kreatif, dengan baik, sehingga menghasilkan yang terbaik, menabung, menata masa depan lebih baik, dan mendukung pekerjaan Tuhan, memuliakan Tuhan dengan harta kami. Berkati iman percaya daripada umat-Mu bertumbuh, berbuah-buah bagi kemuliaan Tuhan, manis dan lebat, menjadi berkat juga bagi orang-orang di sekitar kami. Berkati gereja GKI Sema, tempat di mana kami bertumbuh bersama sebagai komunitas ilahi. Berkati hamba-Mu, Bapak Gembala, Ibu Gembala, staf pengerja, pengurus, rohaniwan, dan semua yang ambil bagian pelayanan, untuk kami bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Kami menyerahkan setiap acara ibadah yang diselenggarakan, biarlah ibadah ini menjadi sarana perjumpaan setiap umat-Mu dengan-Mu Tuhan, dengan firman-Mu, dengan kebenaran-Mu, dan kami bertumbuh di dalamnya.
Demikian doa-doa kami naikkan hari ini, menyertai sepanjang hari ini kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjuang memenangkan setiap pergumulan hidupmu, menangkan hari ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.